Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinti Anggraini dengan NIM D7012221. Baik, kali ini saya akan membawa PPT mengenai hubungan struktur PD asam salisilat. Pertama, mari kita mengenal dulu apa itu asam salisilat. Asam salisilat merupakan asam salisilat adalah senyawa organik dengan rumus kimia C7H6O3 yang termasuk dalam golongan asam karboksilat. Adapun rumus strukturnya seperti gambar ini, yang mana komponen strukturalnya itu terdiri dari cincin benzen aromatik, terus ada gugus karboksil yaitu COH pada posisi pertama, dan ada gugus hidroksil yaitu OH pada posisi 2 atau pada posisi orto. Di mana struktur asam silat sendiri memberikan dasar untuk semua aktivitas biologisnya, dan juga di sini kan ada cincin benzen yang mana memberikan stabilitas molekul dan sifat hidrofobik, sementara gugus polarnya yaitu COH dan OH memungkinkan interaksi dengan target biologis. Selanjutnya kita masuk pada sifat fisika kimia dengan dengan hubungannya terhadap absorpsi, distribusi, dan ekskresi, dan juga ada metabolisme. Di sini ada nilai pKa-nya yaitu 2,97 yaitu gugus karboksil. Ada log P-nya dengan nilai 2,26 yaitu moderately lipophilic, dan ada titik leleh dan kelarutan yang mana 1,59 derajat Celcius dan kelarutan yaitu sedikit larut dalam air dingin, lebih larut dalam air panas, dan pelarut organik. Selanjutnya kita masuk pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi asam salisilat di dalam tubuh. Di sini ada proses absorpsinya, di mana asam salisilat itu pertama dia diserap melalui saluran pencernaan, khususnya terjadi di usus sama lambung. Nah, di lambung sendiri dia memiliki pH yaitu 1,5 sampai dengan 3,5, yang mana asam salisilat berada dalam bentuk non-ion yaitu COH, sehingga memungkinkan penyerapan secara optimal melalui difusi pasif. Selanjutnya dia masuk ke usus halus, di mana pH pada usus halus ini kan lebih tinggi sekitar 6, di mana asam salisilat ini lebih banyak berada dalam posisi ion yaitu COO- yang cenderung kurang mudah diserap nantinya ke dalam sistemik. Tapi walaupun demikian, penyerapannya tetap berlangsung melalui transport aktif dan juga melibatkan mekanisme GANT, yaitu gastrointestinal anion transporter, yang mana jadinya secara keseluruhan asam salisilat ini memiliki bioavailabilitas yang tinggi, berkisar antara 80 sampai 100%, dengan waktu puncak yaitu kadar dalam darah yang mana Tmax-nya mencapai 30 sampai 60 menit setelah dikonsumsi. Selanjutnya kita masuk pada proses distribusi. Yang mana setelah diserap ke dalam sirkulasi sistemik, asam salisilat sebagian besar nantinya akan terikat dengan pada protein plasma, khususnya albumin, dengan tingkat ikatan sekitar 90 sampai dengan 95%. Jadi hanya sekitar 5% nantinya yang berada dalam bentuk bebas dan secara aktif secara farmakologis. Selanjutnya juga ada volume distribusinya di sini yang mana relatif kecil, sekitar 0,1 sampai dengan 0,2 liter per kilogram, yang mana menunjukkan bahwa distribusinya terbatas pada ruang ekstraseluler. Penetrasi ke sawar yang mana darah otak bersifat terbatas juga, tetapi asam salisilat dapat mencapai jaringan target seperti kulit, sendi, dan daerah peradangan. Baru masuk pada metabolisme yang mana nantinya di sini kan ada 3. Nantinya asam salisilat dimetabolisme secara luas di hati melalui 3 jalur utama. Jalur dominan adalah konjugasi dengan glukuronat yang mencakup sekitar 75% dari total metabolisme. Selanjutnya ada jalur kedua yaitu konjugasi dengan glisin sekitar 20% di sini yang menghasilkan asam salisilurik. Terus yang ketiga ada jalur minor dengan persentase 5% yang melibatkan hidroksilasi menjadi ganti surat. Terus selanjutnya di sini pada dosis tinggi metabolisme ini dapat menunjukkan kinetika jenuh, sehingga eliminasi asam salisilat ini jadinya menjadi lambat.
kita masuk pada proses ekskresi yang mana terjadi di ginjal. Setelah di metabolisme, asam salisilat dan metabolitnya akan diekskresikan terutama melalui ginjal. Terus pada proses ekskresi ini dia mencakup filtrasi glomerulus, sekresi tubular, dan sebagian reabsorpsi tergantung pada pH urinnya. Perubahan pH urin dapat mempengaruhi kecepatan ekskresi, di mana alkalinisasi urin dapat meningkatkan ekskresi bentuk ionik asam salisilat. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas biologis asam salisilat. Seperti yang ada pada di gambar, asam salisilat sendiri dia memiliki struktur kimia yang terdiri gugus asam karboksilat, yaitu MnCOH dan hidroksil OH pada cincin aromatik yang mempengaruhi kelarutannya dalam air dan pelarut organik. Sehingga kelarutan ini sangat penting karena dapat menentukan seberapa baik asam salisilat dapat diserap dan mencapai target biologisnya. Kelarutan asam salisilat sendiri pada air dia cenderung sedang karena gugus polar yang dimilikinya itu mampu berikatan dengan air. Tetapi pada cincin aromatiknya yang nonpolar itu membatasi kelarutannya. Tapi hal ini membuat asam salisilat itu lebih efektif bila digunakan secara topikal. Sehingga kenapa sediaan asam salisilat itu banyak digunakan pada sediaan topikal atau pada misalnya pada perawatan wajah atau kulit. Terus karena kelarutan juga yang cukup untuk menembus lapisan lipid pada kulit dan memberikan efek keratolik serta antimikroba secara lokal. Dan untuk aktivitas biologi secara sistemik seperti efek antiinflamasi yang akan kita bahas di slide berikutnya, yang melibatkan penghambatan enzim siklooksiggenase atau COX, kelarutan dalam air yang lebih baik sangat dibutuhkan agar senyawa ini dia dapat terserap ke dalam aliran darah dan mencapai jaringan target. Karena itu, asam salisilat dia sering dimodifikasi menjadi bentuk garamnya, seperti natrium salisilat yang memiliki kelarutan air lebih tinggi sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya. Selanjutnya kita masuk pada asam salisilat yang bekerja sebagai antiinflamasi. Bagaimana sih cara kerjanya? Jadi asam salisilat ini dia memiliki struktur dengan gugus karboksil dan hidroksil pada posisi orto, yang mana memungkinkan aktivitas biologisnya. Dalam aktivitas sebagai antiinflamasi, asam salisilat ini nantinya dia akan menghambat enzim COX-1 dan COX-2 secara non-selektif yang berperan dalam produksi prostaglandin yang secara berlebihan yang menyebabkan peradangan. Sehingga asam salisilat itu nantinya dia juga akan menghambat jalur NF-kB dengan menstabilkan IKB kinase sehingga modulasi ekspresi gen-gen inflamasi ini dapat dikendalikan. Nah, pada gambar yang satunya ini, yang mana yang salisilat ini, yang ada IKB dan NF-KB-nya, jadi asam salisilat itu dia bekerja dengan cara, ini penjelasan lebih inci, di mana asam salisilat ini nanti dia bekerja dengan cara menghambat enzim IKB, yang pada atas ini di dalam sitoplasma, kemudian enzim ini yang seharusnya fosforilisasi IKB, yaitu sebuah protein penghambat yang menahan NF-KB agar tetap inaktif di sitoplasma. Ketika IKB kinase ini dihambat oleh asam salisilat, nantinya IKB tidak mengalami degradasi. Nanti sehingga akibatnya NF-KB tetap terikat dengan IKB dan tidak dapat masuk ke dalam sel intim. Hal ini jadinya dia dapat mencegah NF-KB mengaktifkan gen-gen inflamasi sehingga respon peradangan dapat ditekan secara efektif. Selanjutnya ini ada asam salisilat sebagai antimikroba. Jadi pertama, asam salisilat ini dia akan menghambat gen MAR, di mana asam salisilat ini dia bekerja dengan menghambat ekspresi MAR, sebuah gen reseptor yang menekan aktivitas MAR dan MARB, yang mana ketika MAR dihambat, maka gen MARA akan diaktifkan dan memulai ekspresi berantai terhadap sejumlah gen yang terlibat dalam mekanisme resistensi antibiotik. Terus masuk pada aktivitas MARA, yaitu menstimulasi ekspresi MISP, di mana gen MARA ini yang aktif akan meningkatkan ekspresi MISF, yaitu molekul RNA pengatur kecil, atau small RNA, yang berfungsi menurunkan produksi protein porin
OMPF pada membran luar bakteri, yang mana hal ini nantinya dia berdampak pada berkurangnya penetrasi antibiotik ke dalam sel bakteri. Selanjutnya kita masuk ke ekspresi ACRAB atau ACRAB-Tolsi, yang mana meningkatkan dan mengaktifkan pompa efflux, yaitu aktivitas jalur MAR-A, juga meningkatkan ekspresi gen ACRA, ACRB, dan Tolsi, yang mana bersama-sama nantinya dia akan membentuk pompa efflux ACRAB Tolsi, yang mana pompa ini berperan dalam mengeluarkan zat toksik dan antibiotik dari dalam sel bakteri sehingga meningkatkan resistensi bakteri. Nah, di mana nantinya asam salisilat ini mempengaruhi faktor transkripsi ROP, yaitu selain mengaruhi jalur MAR, asam salisilat juga mengaktifasi atau memodulasi faktor transkripsi ROP yang turut serta dalam regulasi berbagai gen terkait resistensi, termasuk ACRAB dan MIS-F, yang mana aktivitas ROP memperkuat efek resistensi melalui lintasan yang berbeda dari MAR-A. Terus sistem asam salisilat juga dia terlibat dalam aktivitas gen RPRA, yang mana pada gilirannya mengaktifkan sistem sensor dua komponen RSSC atau RCSD dan regulator transkripsi RCSB, yang mana sistem ini mengatur ekspresi gen CSGD yang menjadi pengatur utama biosintesis komponen biofilm seperti protein surrosin. Selanjutnya, gen-gen seperti YMGA, YMGB, YMGC, dan VCGZ juga diaktifkan, yang mana mendukung pembentukan biofilm dan struktur permukaan sel yang memberikan perlindungan tambahan terhadap tekanan lingkungan dan antibiotik. Selanjutnya, pada sisi kanan gambar ini yang seperti kita lihat, terlihat bahwa asam salisilat ini dia berinteraksi dengan membran luar bakteri, yang mana berdampak pada perubahan struktur lipid dan protein membran. Perubahan ini nantinya akan mempengaruhi sensitivitas bakteri terhadap antibiotik lain, termasuk kolistin yang biasanya bekerja pada membran luar. Selanjutnya kita masuk pada aktivitas keratolik. Di sini yang mana gugus karboksil yang bersifat asam membantu menurunkan pH pada permukaan kulit, seperti kita lihat. Terus habis itu penurunan pH ini nantinya dia akan menyebabkan pada ikatan disulfida antara protein di lapisan stratum corneum yang melemahkan struktur corneodesmosom yang memfasilitasi pelepasan sel kulit mati. Nah, gugus hidroksil ini juga nantinya dia berperan dalam membentuk ikatan hidrogen dengan protein keratin sehingga memperkuat aktivitas keratolik. Kita masuk pada yaitu hubungan struktur aspek stereokimia, di mana di sini ada ikatan hidrogen intramolekular, yang mana asam salisilat memiliki ikatan hidrogen internal antara gugus hidroksil OH dan gugus karboksil yang membentuk cincin 6 anggota stabil. Terus ada konformasi planar, molekul cenderung adopsi konformasi planar karena sistem aromatik dan ikatan hidrogen intramolekular. Terus ada efek Agiba, yang mana angular group induced bond alternation mempengaruhi distribusi elektron dalam cincin benzena. Terus ada stereokimia substitusi, yang mana posisi orto antara OH dan COOH meningkatkan lingkungan sterik unik yang mempengaruhi reaktivitas. Terus ada tautomerisme, yang mana kemungkinan tautomer enol keto pada gugus hidroksil yang berdekatan dengan sistem beta. Nah, pada penjelasannya ini kan asam salisilat ini memiliki gugus hidroksil OH dan karboksil pada posisi orto yang nantinya membentuk ikatan hidrogen intramolekular stabil. Nah, ikatan ini nanti menciptakan cincin 6 anggota yang memaksa molekul mengadopsi konformasi planar dan rigid. Nah, konformasi ini nantinya penting untuk interaksi optimal dengan enzim target dan memberikan stabilitas struktural yang nantinya akan mempengaruhi
aktivitas biologis. Kita lanjut pada hubungan struktur aktivitas atau SAR. Nah, di sini pada posisi orto, substituen OH pada posisi orto terhadap min COH esensial untuk aktivitas antiinflamasi optimal, yang mana yang kedua ada gugus karboksil penting untuk interaksi dengan situs aktif enzim dan mempengaruhi pKa molekul. Nah, terus ada sistem aromatik yang mana cincin benzen menyediakan rigiditas molekul dan interaksi TT dengan residu aromatik protein. Nah, terus ada modifikasi kimia yang mana esterifikasi gugus min OH seperti pada aspirin mengubah profil farmakokinetik dan mengurangi iritasi lambung. Terus ada lipofisilitas yang mana keseimbangan hidrofilik lipofilik mempengaruhi penetrasi membran dan distribusi jaringan. Karena berdasarkan penjelasan tadi poin-poin tadi, jadi posisi orto antara min OH dan COH krusial untuk aktivitas optimal karena memungkinkan ikatan hidrogen intramolekular. Nah, gugus karboksil penting untuk interaksi elektrostatik dengan enzim dan menentukan pKa molekul, di mana cincin benzen memberikan rigiditas untuk interaksi spesifik dengan protein target. Terus ada modifikasi seperti esterifikasi gugus min OH pada aspirin, dia mengubah profil farmakologi, mengurangi iritasi lambung, tetapi memungkinkan esentilisasi irreversible enzim. Selanjutnya ada keseimbangan hidrofilik lipofilik nantinya mempengaruhi penetrasi membran dan distribusi jaringan, di mana modifikasi struktur kecil ini nantinya dapat mengubah spektrum aktivitas biologis secara signifikan. Jadi sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.